Salam, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9 dengan tema kemiskinan. 2 Korintus pasal 8 ayat 9, sebab beginilah firman Allah. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pada pagi hari ini tentang kemiskinan atau kekurangan. Kemiskinan atau kekurangan suatu kondisi yang memiliki sedikit atau tanpa uang atau barang-barang dan sarana penunjang hidup yang minim atau kurang. Saudaraku, kaya atau miskin bukanlah diukur dari berapa banyak harta yang kita miliki. Kaya atau miskin adalah sikap hati. Kekayaan datang dari hati bersyukur dan diukur dari seberapa yang kita berikan bagi sesama yang membutuhkan. Tuhan Yesus telah rela turun ke dunia menjadi manusia seperti kita dan menyerahkan diri untuk dijadikan miskin karena kita, supaya kita yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya, dan kita yang miskin menjadi kaya bagi kemuliaannya. Dan orang percaya tidak perlu merasa miskin karena kekayaan kita terletak pada kualitas iman kita kepada Yesus. Yesus dulu kaya, tetapi bukan di dalam dunia ini. Ia tidak mengesampingkan kekayaan di dunia setelah ia memilikinya, karena ia tidak mempunyai kekayaan apapun. Ia bukan mula-mula kaya dan lalu menjadi miskin di bumi, karena ia tidak mempunyai kekayaan duniawi. Keluarganya miskin dan orang tuanya miskin di Bethlehem, dan ia sendiri miskin dalam seluruh hidupnya. Tetapi ia adalah kaya sebagai Tuhan dan pemilik dari segala sesuatu, karena ia pencipta. Ia adalah raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Ia kaya dalam kuasanya, karena ia bisa melakukan apapun. Pertanyaan sekarang ini yang patut kita renungkan, bagaimana caranya kemiskinan dari satu orang bisa membuat banyak orang menjadi kaya? Jikalau Yesus memang manusia, maka perlu dipertanyakan bagaimana Yesus dikatakan dulunya kaya. Dan perlu kita renungkan, demi kita manusia percaya, ia menjadi miskin bukan hanya ia menjadi manusia bagi kita, tetapi ia menjadi miskin. Ia dilahirkan dalam keadaan miskin, hidup dalam kehidupan miskin, dan mati dalam kemiskinan. Saudaraku, coba kita lihat jemaat atau gereja-gereja di Makedonia yang Rasul Paulus bicarakan. Justru sangat miskin,
tetapi mereka kaya dalam arti rohani, yaitu dalam kemurahan hati mereka, di dalam menolong, karena mereka mempunyai kasih karunia. Saudaraku, oleh karena Yesus kita menjadi kaya secara rohani, kaya dalam kasih dan kebaikan, kaya dalam berkat-berkat, kaya dalam pengharapan hidup kekal, karena kita pewaris kerajaan sorga. Jadi Yesus kaya menjadi miskin, supaya yang miskin menjadi kaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.